Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Kartikawati, mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas Terbuka semester 4 kelas A. Saya akan menyampaikan materi presentasi sebagai tugas 3 dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD dengan tutor pengampu yaitu Bapak Dr. Aditya Prasetyo Sudaryanto MPD Mtrip, yang mana saya akan menyampaikan modul 7, modul 8, dan modul 9. Pada modul 7 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Adapun pada KB1 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Menurut Supraningsih 2010.28/16 memaparkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada peserta didik. Adapun rencana program pembelajaran merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang antara lain meliputi penentuan tujuan, pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut tentunya harus mengacu pada silabus yang ada dalam kurikulum yang berlaku. Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya yaitu analisis materi pembelajaran atau AMP, program tahunan atau PROTA, program semester, satuan pembelajaran atau silabus, dan RPP. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari indikator dan beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP digunakan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Adapun pada KB2 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Tahapan ini yaitu perkembangan berpikir. Kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri yaitu konkret, integratif, hierarkis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar berlangsung secara optimal yaitu sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal, antara lain fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosi, dan agama. Kaitan pembelajaran bahasa dengan bidang studi yang lain dapat dilakukan dalam hal kosakata, struktur, menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Selanjutnya yaitu modul 8 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Adapun pada KB1 yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Untuk mampu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam perencanaan pembelajaran membaca yaitu meliputi 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah. Kedua yaitu memilih metode yang sesuai. Ketiga, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. Keempat, menyusun penilaian. Adapun bentuk-bentuk tes membaca untuk kelas rendah yaitu antara lain 1. Tes respon terbatas, 2. Tes pemahaman kalimat, 3. Tes pemahaman wacana sederhana. Adapun pada KB2 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, tak terkecuali pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru, diantaranya memberikan rasa percaya diri pada guru saat mengajar,
sebagai pedoman dalam mengajar, acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, adapun komponen-komponen yang perlu dalam perencanaan pembelajaran yaitu 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa. Kedua, memilih metode yang sesuai, diantaranya direct reading activity, know one, to know, learn it, dan directed reading thinking activity. Yang ketiga yaitu menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat yaitu menyusun penilaian. Di dalam melakukan penilaian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, diantaranya 1. Tujuan penilaian, 2. Alat penilaian, 3. Menentukan cara penilaian yang tepat, 4. Penilaian harus bersifat adil. Untuk tes di kelas tinggi, guru dapat menggunakan 2 bentuk tes, yaitu tes respon jawaban seperti pilihan ganda, salah benar, soal menjodohkan, dan isian rumpang dengan alternatif jawaban. Yang kedua yaitu tes konstruksi jawaban seperti pertanyaan terbuka, isian rumpang, dan menceritakan kembali. Selanjutnya yaitu modul 9 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Adapun pada KB1 yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah. Untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia yang terpadu, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun komponen yang perlu diperhatikan pada kelas rendah yaitu meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode, dan penilaian. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah dapat dilakukan baik terhadap hasil latihan menulis maupun hasil tes menulis. Selanjutnya KB2 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu merancang silabus. Adapun komponen-komponen dalam silabus yaitu meliputi 1. Identitas, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan lain-lain. 2. Yaitu kompetensi dasar, meliputi tujuan dan indikator. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat yaitu materi. Yang kelima yaitu sumber belajar. Dan yang keenam yaitu penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. Guru dapat menggunakan beragam metode dan teknik, diantaranya melanjutkan cerita, permainan, kalimat, dan menulis dengan meniru model. Adapun aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi yaitu meliputi penguasaan isi tulisan, penguasaan bahasa tertulis, pengorganisasian tulisan, dan penguasaan sistem tata tulis. Adapun kesimpulan modul 7, 8, dan 9 yaitu kaitan pembelajaran bahasa dengan bidang studi yang lain dapat dilakukan dengan hal kosakata, struktur menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Dengan kata lain yaitu semua aspek bahasa dapat dipadukan dengan bidang studi yang lainnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.